Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi bersama Bapak di video pembelajaran tematik. Nah, untuk pembelajaran hari ini Bapak akan membahas tentang tema 6, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Adapun tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Pertama, memahami tanda jeda dan langkah-langkah dalam mendeklamasikan puisi. Yang kedua, memahami pentingnya pelestarian makhluk hidup. Yang ketiga, memahami karya seni kolase. Yang keempat, memahami upaya pelestarian makhluk hidup. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tanda jeda dalam puisi. Agar puisi dapat tersampaikan ke pendengar dengan baik, kita harus membacanya dengan lantang dan jelas. Saat membaca puisi, biasanya kita memerlukan sedikit waktu untuk mengambil nafas. Waktu untuk mengambil nafas disebut jeda. Jeda diperlukan saat kita membaca puisi. Untuk itu, kita memerlukan tanda jeda sebagai penanda waktu yang tepat untuk berhenti saat membaca puisi. Nah, di sini tanda jeda ditandai dengan garis miring. Apabila garis miringnya 1, tanda jeda ini berarti berhenti sesaat untuk bernafas. Apabila tanda jeda garis miringnya 2, yaitu tanda jeda ini berarti berhenti agak lama. Nah, apabila garis miringnya 3, tanda jeda ini berarti berhenti lama sekali. Seperti itu ya anak-anak, bisa dipahami. Untuk lebih jelasnya ada di buku halaman 53. Di situ ada contohnya ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu langkah-langkah mendeklamasikan puisi. Saat mendeklamasikan puisi tentang cita-cita, tentu kita menginginkan pendengar dapat memahami isi puisi dengan baik. Mendeklamasikan puisi berarti membacakan puisi yang disertai dengan gerak dan mimik yang sesuai. Agar dapat mendeklamasikan puisi dengan baik, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Di antaranya yaitu, yang pertama, memahami isi puisi. Sebelum mendeklamasikan puisi, kita harus terlebih dahulu mengetahui makna dari setiap bait puisi yang akan dideklamasikan. Nah, kita itu harus memahami dulu tiap bait isi makna puisi tersebut ya. Selanjutnya yang kedua ada memberikan tanda jeda. Saat mendeklamasikan puisi, kita harus memperhatikan penggunaan tanda jeda. Penggunaan tanda jeda yang tepat dapat membantu pendengar memahami setiap kata ataupun bait puisi. Nah, jadi tanda jeda yang tadi harus diperhatikan ya. Sudah Bapak jelaskan sebelumnya. Selanjutnya yaitu memperhatikan intonasi, tempo, irama, serta pelafalan saat membaca puisi. Yang pertama, intonasi. Intonasi yaitu tinggi rendahnya nada. Saat mendeklamasikan puisi, kita harus menyesuaikan intonasi dengan makna puisi. Selanjutnya ada tempo. Tempo berhubungan dengan cepat lambatnya pengucapan kata. Tempo juga berkaitan dengan tanda jeda dalam puisi. Selanjutnya ada irama. Irama berhubungan dengan panjang pendek bunyi serta kemerduan bunyi. Saat mendeklamasikan puisi, kita dapat memberikan penekanan pada kata-kata tertentu dalam bait puisi sehingga makna puisi dapat tersampaikan ke pendengar. Misalkan lagi marah nih, emosi, jadi kan suaranya itu pasti tinggi dengan nada yang tinggi ya, seperti itu.
Misalkan puisinya sedih, berarti pelan-pelan suaranya, nggak mungkin kalau sedih nadanya tinggi ya, seperti itu contohnya. Selanjutnya itu pelafalan. Pelafalan berarti cara seseorang mengucapkan bunyi bahasa. Pelafalan berkaitan dengan kejelasan suara saat kita membacakan huruf atau kata. Nah, mungkin untuk pembahasan tanda jeda dalam puisi dan langkah-langkah mendeklamasikan puisi cukup seperti itu. Apabila kurang jelas bisa dilihat di buku halaman 55. Selanjutnya kita masuk ke materi pentingnya pelestarian makhluk hidup. Peran penting hewan dan tumbuhan bagi kehidupan membuat kita perlu untuk menjaga kelestariannya. Hewan dan tumbuhan yang dilestarikan dapat menjadi subur perkembangan bagi ilmu pengetahuan alam. Alangkah sayangnya apabila kita membiarkan hewan punah secara perlahan. Nah, jadi kita sebagai manusia harus sebisa mungkin menjaga dan melestarikan hewan dan tumbuhan. Jangan sampai hewan dan tumbuhan itu punah ya, karena yang ruginya diri kita sendiri juga. Seperti itu, karena hewan dan tumbuhan bisa dimanfaatkan oleh manusia, salah satunya yaitu sebagai bahan makanan. Nah, di buku ada tentang pentingnya pelestarian makhluk hidup di lingkungan sekitar. Anak-anak bisa membacanya ya di halaman 54. Yaitu tentang pelestarian sapi, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu kolase. Pada semester sebelumnya kita sudah sering ya belajar tentang kolase. Nah, ini hanya penekanan saja sedikit. Kolase merupakan salah satu karya seni yang memanfaatkan barang bekas. Selain barang bekas, kolase juga dapat menggunakan bahan alam seperti daun kering, biji kering, dan bunga kering. Nah, kolase juga itu termasuk dalam melestarikan lingkungan. Misalnya kegiatannya itu kan mendaur ulang barang bekas, nah, itu juga termasuk contoh melestarikan lingkungan seperti itu. Jadi ada keterkaitannya ya dengan pembahasan kita yang tadi. Nah, yang terakhir yaitu menjelaskan upaya pelestarian makhluk hidup. Pemerintah melakukan beberapa upaya dalam rangka melestarikan hutan. Salah satu contohnya yaitu dengan cara memberikan sanksi atau hukuman bagi pelaku yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon di hutan dan melakukan perburuan hewan secara liar. Tujuannya yaitu agar pelaku jera dan memiliki kepedulian untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Jera itu artinya bisa disebut juga kapok ya. Jadi mereka itu yang jahat-jahat tidak berani untuk melakukannya lagi apabila sudah dihukum. Nah, anak-anak bisa dilihat di halaman 58 sampai dengan 59. Di sini ada beberapa upaya pelestarian yang dapat dilakukan, yaitu penangkaran serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka, lalu pelestarian secara in situ dan ex situ. Anak-anak bisa membacanya di halaman 59 ya. Nah, mungkin video dari pembelajaran hari ini dari Bapak dicukupkan sekian. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan ke wali kelasnya masing-masing. Tetap semangat belajar dan tetap menjaga kesehatan. Bapak tutup, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.